150 peneliti BRIN pamerkan produk unggulan ke Prabowo. Presiden perintahkan perbaikan kualitas buku ajar. Proses penataan penerima MBG di wilayah 3T dipercepat. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Ruang Kepresidenan kembali hadir mengisi ruang informasi Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum terkait kegiatan dan agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, berikut kita awali Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Presiden Prabowo menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat Elbridge Colby di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk urusan kebijakan, Elbridge Colby, beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat hubungan dan kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat. Elbridge Colby menyampaikan kehormatannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Ia mengatakan pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Colby menegaskan, pemerintah AS optimistis untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia yang dilandasi prinsip saling menghormati. Ia juga berharap hubungan kedua negara yang telah berkembang pesat dapat semakin erat ke depannya. Meeting with President Prabowo is an extraordinary honor to meet with the President and his key team. I think we're very optimistic on the part of the U.S. government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul tiba di Jakarta pada hari Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri Thailand tersebut merupakan bagian dari kunjungan resmi ke Indonesia dan akan diisi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul beserta delegasi mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Halim Perdana Kusuma, PM Thailand disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo, serta sejumlah pejabat Indonesia dan Thailand. Prosesi penyambutan diawali dengan upacara kehormatan dengan pasukan jajar kehormatan berdiri menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand. Korps musik turut mengiringi prosesi, sementara meriam salvo dilepaskan sebagai bentuk penghormatan kepada Perdana Menteri Thailand yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Usai prosesi kenegaraan, Perdana Menteri Anutin disuguhi penampilan tari tradisional Indonesia. Suguhan budaya ini menjadi bagian dari penyambutan sekaligus menunjukkan keramahan Indonesia dalam menerima tamu negara. Selanjutnya, Perdana Menteri Thailand beserta delegasi menuju Istana Merdeka, Jakarta. Di Istana Merdeka, Perdana Menteri Anutin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kedua pemimpin akan membahas penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand ke Indonesia diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara, sekaligus memperkuat kemitraan Indonesia dan Thailand dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di kawasan maupun tingkat global. Kedatangan Perdana Menteri Anutin Chanvirakul menjadi momen penting dalam upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Thailand. Selain membahas kerjasama bilateral, pertemuan dengan Presiden Prabowo juga diharapkan memperkuat koordinasi kedua negara dalam merespon dinamika kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang telah memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia dan Thailand dalam memperkuat pemberantasan kejahatan transnasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerjasama keamanan dan pertahanan untuk menjaga stabilitas kawasan. Prabowo menilai kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand perlu terus ditingkatkan, di antaranya melalui peningkatan latihan bersama serta pertukaran perwira dalam program pendidikan dan pelatihan militer. Di bidang industri pertahanan, Thailand juga menyatakan kesiapan memperluas kerjasama dengan Indonesia. Perdana Menteri Anutin menyebut, Thailand siap memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda atau UAV untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kerjasama pertahanan juga akan diperluas melalui partisipasi Indonesia dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand, yang akan digelar pada November tahun depan. Selain pertahanan, kedua pemimpin membahas pemberantasan kejahatan transnasional termasuk online scam. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Thailand atas kerjasama dalam memfasilitasi pemulangan WNI korban online scam. Jumlah WNI yang telah difasilitasi pemulangannya mendekati 1.000 orang. Untuk memutus rantai kejahatan lintas negara, Indonesia dan Thailand sepakat memperkuat pertukaran informasi dan intelijen, investigasi bersama, serta pelacakan aliran keuangan. Kedua negara juga mendorong penguatan Transnational Referral Mechanism atau TRM. Mekanisme ini ditujukan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat. Thailand juga mendorong penguatan kerjasama di dalam ASEAN untuk memberantas online scam, perdagangan orang, hingga perdagangan narkotika. Di tengah meningkat ketidakpastian global, semakin kompleksnya tantangan keamanan non-tradisional, Indonesia dan Thailand harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand. Pertemuan Prabowo dan Anutin menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand untuk memperkuat kemitraan strategis. Kerjasama pertahanan, industri alutsista, hingga pemberantasan kejahatan transnasional diharapkan semakin memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong perbaikan kualitas buku pelajaran untuk siswa SD hingga SMA. Pemerintah akan membandingkannya dengan buku pelajaran dari sejumlah negara lain sebagai referensi. Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan kualitas buku ajar bagi siswa SD hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempelajari dan membandingkan buku ajar Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN. Prasetyo menyebut ada 3 fokus utama yang menjadi perhatian, yakni penguatan nilai nasionalisme dan kebangsaan, peningkatan kualitas buku matematika, serta buku bahasa Inggris. Menurutnya, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa Indonesia. Petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, kemudian Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Nah, ini Pak Seskap yang mendatangkan seluruh buku-buku ini untuk kemudian kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat. Ini adalah tim gabungan yang di situ melibatkan Kementerian Dikti-Saintek, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga melibatkan BRIN yang kemarin juga
menyampaikan hal yang sama, bahwa masalah pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya. Jadi silahkan siang hari ini boleh dilihat dan nanti coba diperbandingkan. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita mulai dari SD, SMP maupun SMA, dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang kita memanfaatkan teknologi, jadi bisa di scan, bisa di download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita meskipun masih dalam jumlah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Kemendikbudristek, Kemendikdaksmen, Bappenas, dan BRIN untuk melakukan kajian komparatif. Selain menerbitkan buku dalam bentuk fisik, pemerintah juga akan menyediakan versi digital yang dapat diunduh dan terintegrasi dengan papan interaktif digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkap dua tokoh yang memengaruhi pandangannya tentang kepemimpinan. Menurut Presiden, keduanya memberi pelajaran tentang tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang sosok yang mempengaruhi pandangannya terhadap kepemimpinan. Ia menyebut dua nama yakni Ben Emboi dan Chuck Noer yang menurutnya memberikan pelajaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bekerja untuk rakyat. Presiden Prabowo mengatakan Ben Emboi mengajarkan pentingnya mencintai rakyat dan menggunakan akal sehat. Sementara dari Chuck Noer, Presiden mendapat pesan bahwa tugas pemimpin adalah bekerja agar rakyat kecil bisa tersenyum dan memiliki harapan. Menjadi pemimpin sebetulnya tidak rumit. Ingat dua hal beliau sampaikan ke saya. Love your people, cintai rakyatmu, gunakan akal sehat. Jadi kebijakan itu akal sehat. Kebijakan hilirisasi, kebijakan swasembada, semua itu akal sehat. Pak Muhammad Nur, Cak Nur, berapa bulan sebelum meninggal beliau cerita sama saya, Prabowo, tugas pemimpin itu sebetulnya sederhana. Bekerja, yen wong cilik iso gemuyu. Pemimpin bekerja agar orang yang paling lemah, orang yang kecil, orang yang paling miskin bisa senyum, bisa ketawa. Artinya kalau orang yang sangat lemah, sangat tidak berdaya bisa senyum dan ketawa, dia mulai punya harapan. Kita bekerja memberi harapan kepada rakyat kita yang paling tidak berdaya. Manakala keputusan yang kita ambil adalah didasari oleh cinta kepada rakyat dan akal sehat, kita tidak akan meleset. Hasilnya akan cepat kelihatan. Tapi keberanian harus juga ditopang oleh nilai kebaikan, nilai kebajikan, nilai-nilai empati. Diketahui Ben Emboi merupakan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978 hingga 1988. Sedangkan Chuck Noer atau Raden Panji Muhammad Noer pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pada 1967 hingga 1976. Keduanya disebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang meninggalkan teladan dalam cara memimpin dan berpihak kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di antaranya melalui pembangunan sekolah unggulan dan kerjasama dengan universitas terbaik dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui penguatan pendidikan riset dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global.
Dalam arahannya kepada jajaran BRIN di Istana Negara pada Rabu 6 Agustus, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sekolah unggulan berkurikulum internasional baccalaureate yang juga akan menjaring siswa terbaik dari seluruh Indonesia agar dapat bersaing dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kelas dunia. Bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Saya akan perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada dua cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga akan mengundang universitas-universitas terbaik dunia untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai bentuk kemitraan. Menurut Presiden Prabowo, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Kepala BRIF Arif Satria mengatakan, undangan tersebut merupakan kehormatan bagi para periset karena Presiden ingin melihat langsung perkembangan inovasi yang telah dihasilkan BRIN. Dalam kesempatan itu, BRIN akan memamerkan 150 hingga 200 produk inovasi yang telah dikurasi dan dikelompokkan ke dalam 12 klaster riset. Produk-produk tersebut mencakup bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan nuklir, logam tanah jarang, hingga teknologi pendukung kampung nelayan dan program makan bergizi gratis. Ya, itu kami merasa terhormat dari BRIN karena para peneliti kami diundang ke istana untuk berdialog dengan Pak Presiden sekaligus mendapat arahan dari Pak Presiden. Karena memang beberapa kali kami melakukan presentasi temuan-temuan BRIN yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa, persoalan sampah, persoalan giant seawall, kemudian juga persoalan air, persoalan pangan, dan juga persoalan lainnya. Presiden juga dijadwalkan berkeliling melihat langsung pameran inovasi dan berdialog dengan para peneliti di setiap klaster. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden perintahkan perbaikan kualitas buku ajar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia. Sementara harga BBM non-subsidi dapat disesuaikan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan di tengah dinamika harga minyak dunia. Arahan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut Presiden meminta pemerintah menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan berbeda diterapkan untuk BBM non-subsidi yang harganya dapat disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi juga diminta untuk ikut turun. Dalam rapat terbatas tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sejumlah perusahaan nasional. Perusahaan yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi. Presiden Prabowo menegaskan kewajiban hilirisasi harus dijalankan sesuai aturan. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah diminta segera mengambil langkah terukur. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Pemerintah menegaskan dinamika harga minyak dunia akan terus dipantau. Sementara harga BBM subsidi dipastikan tetap dan penyesuaian BBM non-subsidi akan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Payu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan. Presiden memerintahkan untuk berkoordinasi dengan PLN dan menyelesaikan gangguan listrik tersebut dalam waktu dekat. Masalah pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah terukur bersama PLN untuk menuntaskan persoalan tersebut. Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik. Bahlil menyebut berdasarkan informasi dari PLN, pemadaman di Kalimantan untuk sementara diduga berkaitan dengan pemeliharaan. Pemerintah memastikan pemadaman bukan disebabkan ketersediaan energi. Selain pemeliharaan, terdapat pula informasi mengenai persoalan pada jaringan induk PLN. Bahlil menegaskan perintah Presiden akan segera ditindaklanjuti bersama PLN. Pemerintah menargetkan gangguan listrik di sejumlah wilayah Kalimantan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat pemadaman. Dengan Bapak Presiden, di dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Atau sendiri dugaan sementara penyebab mati listriknya apa ya Pak? Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Presiden Prabowo kini menugaskan Bahlil untuk memastikan persoalan pemadaman listrik di Kalimantan segera dituntaskan. Pemerintah pun meminta PLN mempercepat penanganan, terutama pada jaringan yang mengalami pemeliharaan dan gangguan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai upaya dalam memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas fisik maupun materi buku pelajaran yang digunakan peserta didik saat ini. Kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sejumlah kunjungan kerja ke sekolah-sekolah, kepala negara menemukan kondisi buku pelajaran yang memprihatinkan. Mulai dari bahan kertas yang mudah rusak, hingga ukuran huruf yang terlalu kecil, sehingga menyulitkan siswa untuk membaca dengan nyaman. Atas temuan tersebut, Presiden menginstruksikan evaluasi total terhadap seluruh buku ajar dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan Presiden meminta adanya perbandingan dengan buku-buku ajar dari negara tetangga untuk memastikan standar kualitas nasional tidak tertinggal. Saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Bapak Presiden ngecek satu-satu semua, dicek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, gitu kan, gitu. Pada awalnya seperti itu. Selain aspek fisik, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembaruan konten, penguatan karakter kebangsaan, peningkatan kemampuan sains dan matematika, serta penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kompetisi global. Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa semangat literasi ini terinspirasi dari tradisi keluarga Presiden Prabowo. Mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan, ya, pengennya besar, menarik, begitu. Tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu yang mungkin kadang-kadang dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi, ini kan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya. Dengan buku ajar yang lebih berkualitas, tampilan menarik, dan durabilitas yang baik, pemerintah berharap buku tersebut dapat diwariskan kepada adik kelas dengan kondisi tetap layak. Langkah ini diharapkan jadi titik balik kebangkitan literasi dan peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas. Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana literasi ini tentu kita harapkan dapat menumbuhkan minat baca generasi muda, sehingga kualitas pendidikan kita semakin bersaing di kancah internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah membangun hampir 2.500 jembatan di berbagai desa di Indonesia. Selain itu, lebih dari 70.000 sekolah ditargetkan diperbaiki hingga akhir 2026. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dan kita akan selesaikan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah membangun hampir 2.500 jembatan di berbagai desa di Indonesia. Pembangunan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan jembatan tersebut didukung oleh dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Selain infrastruktur desa, pemerintah juga mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan dengan target lebih dari 70.000 sekolah direhabilitasi hingga akhir 2026. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. 1 miliar satu desa 1 tahun. Jembatan di desa harganya mungkin 400 juta. Rata-rata 700 juta, 800 juta. Yang besar mungkin 2M, 3M. Dan kita akan selesaikan dalam 3 tahun yang akan datang. Semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan.
Ini juga tadi akibat kerjasama yang baik, kerja keras yang baik, keberanian oleh hampir semua menteri saya lihat, percaya diri, ya kan? Orientasi kepada kebenaran, orientasi kepada rakyat, kita akan bergerak lebih cepat lagi. Pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 sekolah pada 2027. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku prihatin atas maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Fenomena ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Keprihatinan Presiden disampaikan melalui Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai bertemu di Istana Merdeka Jakarta. Menurut Muzani, Presiden menilai banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusi. Presiden juga menilai proses demokrasi di daerah memang berjalan, namun membutuhkan biaya besar sehingga berpotensi memicu praktik korupsi. Data menunjukkan hingga Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan sedikitnya 18 operasi tangkap tangan dengan belasan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Presiden meminta masalah ini menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, agar sistem pemerintahan daerah lebih bersih dan akuntabel. Salah satunya adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi termasuk di tingkat daerah agar keuangan negara dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional. Presiden menyebut kebersihan lingkungan menjadi bagian dari harga diri bangsa. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah nasional dapat terkendali secara menyeluruh pada akhir 2027 melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Dalam acara akad massal KPR Rumah Subsidi dan KUR di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli, Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan. Ia meminta seluruh pihak berkomitmen menjaga kebersihan demi keindahan dan kenyamanan masyarakat. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah. Ini akan kita capai. Kita juga perlu hidup dalam alam yang indah estetikanya, karena ini adalah salah satu upaya daya tarik untuk pariwisata. Pariwisata adalah pencipta lapangan kerja yang sangat besar. Saudara-saudara. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai penuh plastik dan sampah.
Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus untuk harga diri kita. Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita, membersihkan semua kali kita, membersihkan semua sungai kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyebut persoalan sampah juga berkaitan dengan sektor pariwisata dan citra bangsa. Ia meminta kepala daerah, TNI, serta Polri ikut bergerak membersihkan kota, sungai, dan lingkungan agar Indonesia menjadi lebih bersih dan menarik bagi wisatawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menghentikan kebocoran anggaran untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti MBG, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi sekolah. Saat menghadiri peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Kamis 23 Juli malam, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus berupaya menghentikan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Presiden Prabowo menyebut langkah efisiensi tersebut dilakukan agar setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti makan bergizi gratis, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi sekolah. Program MBG ditargetkan memberikan manfaat bagi 83 hingga 85 juta masyarakat dengan dukungan 30.000 dapur yang diproyeksikan menciptakan jutaan peluang kerja di berbagai daerah. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu, mereka tidak mau nunggu lagi. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan pendidikan melalui pembangunan 2.500 jembatan gantung hingga Agustus 2026, serta revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Program revitalisasi pendidikan pada 2025 telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas belajar bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Lampung hingga Banda Aceh terhubung melalui jaringan kereta api. Proyek tersebut menjadi bagian dari penguatan konektivitas nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jaringan Trans Sumatera Railway yang menghubungkan Bakauheni Lampung hingga Banda Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional melalui transportasi kereta api. Target tersebut disampaikan saat meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah pada hari Kamis 30 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan setelah pengembangan jaringan kereta api di Sumatera, pemerintah juga berencana membangun Trans Kalimantan Railway. Menurutnya, kedua proyek tersebut diharapkan dapat berjalan secara bersamaan apabila memungkinkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi. Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung ya, titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara. Habis Trans Sumatera nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan. Kita mulai. Kita ingin kereta api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar, sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah, sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Sejarah penting bagi kita, bagi kepribadian kita,
bagi masa depan kita. Selain memperluas jaringan, Presiden Prabowo meminta PT Kereta Api Indonesia terus melakukan modernisasi yang meningkatkan layanan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjangkau kota-kota kecil serta melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden optimistis pembangunan jaringan kereta api nasional akan memperkuat daya saing dan kemajuan Indonesia di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait proses penataan penerima MBG di wilayah 3T dipercepat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ruang Kepresidenan. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Gerakan Cinta Prabowo atau GCP menggelar apel akbar di Sukabumi, Jawa Barat, di mana dalam kesempatan tersebut GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Gerakan Cinta Prabowo menggelar apel akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Ribuan orang hadir dalam acara apel akbar Gerakan Cinta Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 9 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, GCP berpesan kepada seluruh pembantu presiden untuk solid, tegak lurus, dan juga mengutamakan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, terkait bahaya laten atau londe ireng, yakni pihak asing, oligarki, busuk, dan koruptor yang ingin menjelekkan nama Prabowo dan terus merampok kekayaan alam Indonesia pun menjadi sorotan dari GCP. Menurut Kurniawan, selaku ketua umum, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan pasang badan dan menjadi garda terdepan membela Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya di Astacita. Berkolaborasi untuk menjatuhkan Prabowo, ya. Sebagus apapun program Prabowo, di mata pembencinya adalah salah. Tapi apa yang sudah dilakukan Prabowo adalah yang sebenarnya, ya. Konsekuensi dari kebijakan tegas Prabowo untuk memberantas korupsi, mafia, oligarki hitam, serta menerapkan ekspor satu pintu tentu akan mengganggu orang-orang yang selama ini bermain curang kepada negara ini. Makanya mereka berkonspirasi, berkolaborasi untuk menghancurkan Prabowo. Tapi kami pendukung Prabowo akan selalu pasang badan dan tidak pernah membiarkan Prabowo berjuang sendiri. Kami ada dan selalu setia, gitu. Termasuk membuka ruang pemerintah pusat untuk menjalin komunikasi dengan antara pusat dan daerah. Itu pasti, ya. Setiap kerja pasti ada evaluasi. Mana yang kurang bagus pasti akan diperbaiki, mana yang tidak perlu akan ditiadakan. Tapi intinya Pak Prabowo membuka ruang untuk pada siapapun untuk mengkritik, untuk berkomunikasi, ya. Komunikasi yang baik itu harus, karena ini vital, ya. Makanya kita siap membuka diri, berkomunikasi dengan siapapun termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Lebih lanjut, di acara apel akbar, Kurniawan mengucapkan saat ini kondisi geopolitik tidak baik-baik saja, maka yang diutamakan adalah bisa melakukan persatuan agar tujuan pembangunan terlaksana dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gerakan Cinta Prabowo akan menggelar apel akbar guna menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Gerakan ini untuk menjaga Indonesia adil dan tetap makmur. Gerakan Cinta Prabowo atau GCP siap melakukan konsolidasi bertajuk Rapat Akbar yang siap digelar di Sukabumi pada 9 Agustus 2026, bertempat di DPP Gerakan Cinta Prabowo, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Apel akbar ini merupakan dalam rangka menyikapi pergerakan politik dan kepentingan asing atau londo ireng yang tidak suka Indonesia maju, adil, dan makmur. Menurut Kurniawan, selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, usaha merampok kekayaan alam Indonesia sudah terjadi sejak lama, dan zaman Presiden Prabowo stop merampok kekayaan alam Indonesia. Indonesia yang memiliki sawit, batubara, nikel, minyak bumi, dan lainnya, namun negara tetangga dan asing yang menikmati lewat tangan-tangan londo ireng. Latar belakang digelarnya apel akbar pada tanggal 9 tahun 2026, bulan Agustus ini, adalah jawaban atas banyaknya serangan dari londo-londo ireng kepada Bapak Prabowo Subianto, ya. Jadi kami selalu ada dan setia bersama Prabowo, dan kami tidak akan membiarkan Prabowo Subianto berjuang sendiri. Jadi saya ingatkan kembali kepada londo ireng, jangan serang Prabowo, karena kami masih
selalu ada bersama Prabowo, ingat itu. Kurniawan juga mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya sebagai relawan garis depan dan garda terdepan membela Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan NKRI. Acara Apel Akbar sendiri akan digelar pada 9 Agustus 2026 dan dihadiri para elit dan tokoh nasional dengan jumlah massa sebanyak 10.000 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir di SLBN 4 Jakarta dan memberikan manfaat bagi para siswa melalui asupan gizi yang lebih baik. Selain memenuhi kebutuhan gizi harian, program MBG juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar menabung demi mendukung masa depan mereka. Kepala SLBN 4 Jakarta menyampaikan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses belajar mengajar. Asupan gizi yang seimbang dan berkualitas membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, serta semangat belajar para siswa. Waktu makan bergizi gratis kini jadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para siswa di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih positif. Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dampak atau telah turunnya MBG kembali turun lagi di SLB Negeri 4 ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, dan apresiasi dan rasa senang anak-anak sudah memulai untuk menikmati MBG ini, dan ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berharap pemenuhan gizi yang baik dapat mendukung terciptanya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menyongsong masa depan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah mempercepat proses penataan ulang segmentasi penerima program Makan Bergizi Gratis, spesifiknya di wilayah 3T. Wilayah 3T tersebut dominan berada di wilayah timur Indonesia serta dipastikan rampung pada pekan ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut proses penataan penerimaan makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar segera selesai pekan ini. Wilayah 3T tersebut mencakup Papua hingga Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Wilayah tersebut menjadi prioritas utama pemerintah, terlebih banyaknya angka stunting yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah masih membutuhkan periode panjang untuk menambah titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di luar wilayah T, yakni Jawa, Sumatera, hingga daerah lainnya. Adapun Julhas menyebut penambahan sekitar 10.000 titik SPPG membutuhkan waktu 1,5 bulan ke depan. Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Pendataan juga kita targetkan 1 bulan selesai, bahkan sebelum tanggal 10 ya, dari awal lalu sebulan hitungnya, bukan lalu tanggal 10, tapi tanggal 5, tanggal 6, tanggal hari ini sudah sebagian besar sudah hampir kita selesaikan, sehingga data dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, dari Kependudukan, dari Kementerian Pendidikan dan BGN sudah nyambung ya. Ada beberapa koreksi, nanti akan disampaikan oleh Kepala BGN. Nah, itu sudah selesai. Tetapi ada juga yang belum bisa kita selesaikan, perlu waktu lebih panjang, mungkin sekitar 2 bulan dari kemarin, jadi kira-kira tinggal 1,5 bulan lagi. Itu jumlah titik yang penambahan titik yang di Pulau Jawa, Sumatera dan lain selain 3T itu hampir ada 10.000-an ya. Ada 13.000, kami perlu waktu lebih panjang, artinya kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan lagi. Total waktu 2 bulan diperlukan. Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan
pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Asrama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang berperan penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Melalui pendampingan berkelanjutan, siswa dibiasakan hidup lebih tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang membuktikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Sebagai sekolah rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur, sekolah ini mendidik 100 siswa angkatan pertama dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Guru SRMP 19 Kupang, Alfonsa Telmi Cuita, mengatakan para siswa yang awalnya belum terbiasa hidup disiplin, kini menunjukkan perubahan positif berkat pendampingan guru dan wali asuh di sekolah maupun asrama. Ketika awal mereka datang itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika awal-awal masuk itu, anak-anak itu belum terbiasa yang namanya hidup berasrama. Disiplin itu sangat kurang. Sekarang sudah hampir 1 tahun sekolah rakyat ini, mereka sifat disiplinnya itu sangat bagus. Sudah mulai nampak apapun perbedaan temannya itu, mereka itu selalu bersama dan mau berkembang bersama. Nah, dari hasil itu masih ada yang belum bisa membaca, berhitung, menulis. Nah, kami melakukan pendampingan secara khusus setiap hari. Oke. Bukan hanya di sekolah, kelas, Bu, ya? Iya, bukan hanya di sekolah, tapi juga di asrama. Perubahan tersebut juga dirasakan para orang tua yang melihat kebiasaan baik mulai terbentuknya pada diri anak-anak mereka. Menurut Cuita, pembentukan karakter menjadi bekal penting agar siswa mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dan ketika ada orang tua yang datang berkunjung ke sini, mereka mengucapkan terima kasih. Karena hampir semua anak-anak itu berubah. Kebiasaan buruk mereka yang biasa mereka lakukan di rumah itu, ketika mereka pulang libur, itu sudah tidak dilakukan. Bagi para guru, perubahan karakter siswa menjadi capaian yang paling dirasakan sejak program sekolah rakyat berjalan. Melalui pendampingan di sekolah dan asrama, siswa tumbuh lebih disiplin dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Kepresidenan edisi kali ini. Akhir kata saya, Abdi Azwar Sahib, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.